Rangkuman koneksi antar materi, modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Dewi Setiawati, calon guru penggerak Angkatan 9. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rangkuman keterkaitan materi yang sudah dipelajari, baik di dalam modul 3.1 ataupun kaitannya dengan materi di modul lain. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan dan pemikir yang dikenal dengan filosofi pendidikannya yang unik. Salah satu konsep yang diusungnya adalah Pratap Triloka yang merupakan pandangan tentang 3 dimensi kehidupan manusia, lahiriah, jiwa, dan batin. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam pengambilan keputusan agar mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang berkaitan dengan dimensi batin. Artinya, dalam mengambil keputusan, seseorang harus mempertimbangkan tidak hanya aspek fisik dan material atau lahiriah, tetapi aspek mental dan emosional atau jiwa, tetapi juga aspek spiritual dan moral atau batin juga perlu dipertimbangkan. Hal ini berarti bahwa keputusan yang diambil seharusnya tidak hanya memperhitungkan kepentingan pribadi atau kepentingan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kebaikan bersama, keadilan, kebenaran, dan prinsip-prinsip moral yang mendasari kehidupan manusia. Dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan, Ki Hajar Dewantara berharap agar manusia dapat hidup secara harmonis dalam 3 dimensi kehidupan atau Pratap Triloka, sehingga mencapai kesejahteraan yang holistik secara individu maupun sebagai masyarakat. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita memiliki peran penting dalam pembentukan prinsip-prinsip yang kita ikuti dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai ini merupakan keyakinan, pandangan, atau standar moral yang kita anut dalam membentuk landasan etis dan moral saat membuat keputusan. Ketika kita menerapkan nilai-nilai tertentu, kita cenderung mempertimbangkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Ketika menghadapi situasi atau masalah tertentu, misalnya jika seseorang mementingkan integritas, maka prinsip yang diambil dalam pengambilan keputusan akan mencerminkan komitmen terhadap kejujuran dan konsistensi. Begitu juga dengan nilai lain seperti keadilan, empati, dan tanggung jawab sosial. Jadi, secara keseluruhan, nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita menjadi landasan untuk prinsip-prinsip yang kita terapkan dalam pengambilan keputusan, serta membantu membimbing tindakan kita dalam berbagai situasi kehidupan. Kegiatan coaching berperan penting dalam membantu kita memahami dan mengevaluasi proses pengambilan keputusan yang telah kita lakukan. Fasilitator atau pendamping coaching dapat membantu kita melalui tahapan refleksi, analisis, dan pembelajaran dari pengalaman pengambilan keputusan tersebut. Adapun tahapan pengambilan keputusan berkaitan dengan sesi coaching antara lain: yang pertama, evaluasi keputusan; kedua, refleksi; ketiga, identifikasi pertanyaan atau kekhawatiran pada coachee; dan yang keempat, peningkatan keterampilan pengambilan keputusan. Dengan bantuan coaching, kita dapat mengasah kemampuan kita dalam mengevaluasi dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Meskipun keputusan yang diambil mungkin telah efektif, coaching dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi dilema etika di kelas.
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seorang guru dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama empati, kedua keterampilan komunikasi, ketiga pemahaman akan norma dan etika profesional, keempat kemandirian emosional, dan kelima kesadaran diri. Secara keseluruhan, kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya membantu mereka menghadapi dilema etika dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang mempertimbangkan perspektif siswa sesuai dengan nilai-nilai etika dan profesionalisme, serta dengan keseimbangan yang baik antara kebijaksanaan emosional dan ketegasan. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika sebaiknya merujuk kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik melalui beberapa cara. Yang pertama, refleksi nilai-nilai pendidikan. Studi kasus dapat digunakan sebagai kesempatan bagi pendidik untuk merenungkan kembali nilai-nilai yang mendasari praktik pendidikan mereka. Yang kedua, konsistensi dengan etika profesional. Artinya, pendidik dapat memeriksa apakah tindakan atau keputusan yang dibuat dalam studi kasus tersebut konsisten dengan standar etika dan nilai profesional yang mereka anut. Yang ketiga, pertimbangan terhadap dampak pada siswa. Artinya adalah seorang pendidik dapat mempertimbangkan bagaimana tindakan atau keputusan dalam studi kasus tersebut dapat mempengaruhi siswa secara moral dan emosional. Keempat, peluang untuk diskusi dan pembelajaran bersama. Maksudnya adalah studi kasus dapat menjadi bahan diskusi dan pembelajaran bersama antara pendidik atau rekan sejawat. Dalam hal ini, pendidik dapat berbagi pemikiran dan refleksi mereka tentang nilai-nilai yang mendasari pendekatan mereka dalam situasi yang terkait dengan etika, sambil membuka ruang bagi umpan balik dan perspektif tambahan dari orang lain. Cara yang kelima adalah pengembangan keterampilan etika. Artinya, pembahasan studi kasus juga dapat menjadi kesempatan bagi pendidik untuk mengembangkan keterampilan etika mereka. Melalui refleksi dan analisis kasus-kasus yang kompleks, mereka dapat memperkuat kemampuan dalam mengidentifikasi dan menangani dilema etika yang mungkin mereka hadapi dalam praktik sehari-hari. Dengan kembali kepada nilai yang dianut seseorang, pendidik dalam pembahasan studi kasus, mereka dapat memperdalam pemahaman mereka tentang bagaimana nilai-nilai ini mempengaruhi praktik pendidikan mereka dan membimbing mereka dalam pengambilan keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang tepat berdampak besar pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Berikut adalah beberapa cara di mana pengambilan keputusan yang tepat dapat menciptakan lingkungan seperti itu. Pertama, kepercayaan dan kepuasan. Kedua, keselarasan dan keharmonisan. Ketiga, peningkatan kinerja. Keempat, kesejahteraan emosional. Dan kelima, berkurangnya konflik di lingkungan tersebut. Dengan demikian, pengambilan keputusan yang tepat memainkan peran kunci dalam membentuk dan memelihara lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman bagi individu maupun kelompok dalam berbagai konteks, baik itu di tempat kerja, di komunitas, atau di lingkungan pendidikan. Dalam pengambilan keputusan, tentu kita dihadapkan pada tantangan atau kendala. Tantangan atau kendala ini muncul karena masalah perubahan paradigma dan budaya sekolah. Tantangan yang mempengaruhi pengambilan keputusan antara lain, yang pertama, kurangnya pemahaman tentang dilema etika dan rujukan moral. Kedua,
tekanan dari beberapa pihak. Ketiga, adanya ketakutan atau kekhawatiran akan konsekuensi. Perubahan paradigma dapat membantu mengatasi tantangan ini. Paradigma baru harus menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi, pembelajaran dan refleksi, serta pengambilan keputusan yang berpihak pada murid, bijaksana, dan bertanggung jawab. Selain itu, tantangan dari rekan sejawat yang kurang mendukung atau sulit diajak berkolaborasi sehingga capaian program sekolah kurang maksimal. Hanya karena rasa egois atau merasa paling pandai dan paling tahu yang menyebabkan interaksi sosial menjadi kurang harmonis. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, berpihak pada murid, kedua, bertanggung jawab, dan ketiga, bijaksana. Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita adalah terciptanya merdeka belajar. Dengan merdeka belajar, murid bebas mencapai kesuksesan, kebahagiaan sesuai minat dan potensinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Keputusan dari seorang pemimpin pembelajaran tentu akan berdampak pada kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Sebagai pendidik, guru merupakan panutan bagi para murid dalam berperilaku dan berketerampilan. Guru mengarahkan murid menuju kebahagiaan sehingga murid dalam mengambil keputusan tidak salah atau beresiko. Keputusan yang baik diharapkan dapat membawa murid-murid pada proses pengajaran yang teratur dan terarah, serta terciptanya lingkungan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Dengan mempelajari modul 3.1 ini, saya menjadi sadar bahwa pengambilan keputusan yang bijak itu harus memperhatikan banyak faktor, antara lain lingkungan sekitar, orang-orang terdekat yang terlibat, seperti guru, murid, orang tua, atau stakeholder. Dalam proses pengambilan keputusan pun harus mempertimbangkan aturan, rasa keadilan, perasaan, dan kenyamanan bagi banyak pihak. Keputusan muncul atas dasar masalah dan kesepakatan penyelesaian, bukan karena keinginan individu atau sekelompok orang. Dilema etika merupakan suatu keadaan benar melawan benar, di mana dilema etika ini adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar, tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral adalah keadaan di mana benar melawan salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Paradigma, prinsip, dan langkah pengambilan keputusan di dalam menghadapi pengambilan keputusan seringkali bersinggung dengan prinsip-prinsip etika yang walaupun sebenarnya prinsipnya tidak berkaitan dengan preferensi pribadi seseorang, namun merupakan sesuatu yang berlaku secara universal. Untuk mempunyai pemahaman yang baik tentang pengambilan keputusan, sudah seharusnya kita menghargai konsep dan prinsip etika yang universal dan disepakati bersama, seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, serta kesabaran, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, di dalam situasi dilema etika terdapat 4 paradigma, yaitu yang pertama, individu lawan masyarakat atau individual versus community, kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy, ketiga, kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty, dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang atau
short term versus long term. Proses pengambilan keputusan hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang melandasinya, yakni berpikir berbasis hasil akhir atau ends-based thinking, kedua berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Selanjutnya, segala keputusan yang diambil haruslah tepat, arif, dan bijaksana. Maka sebagai seorang pemimpin pembelajaran membutuhkan pengujian yang selaras dengan prinsip dasar pengambilan keputusan yang etis. Terdapat 9 langkah untuk menguji keputusan dalam situasi dilema etika, yaitu: 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Keempat, pengujian benar atau salah. Ada uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Ketujuh, investigasi opsi trilema. Kedelapan, buat keputusan. Dan kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang sangat penting dilakukan oleh setiap pemimpin pembelajaran yang diharapkan memiliki kompetensi guru penggerak sebagai pribadi yang mampu melakukan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip pemimpin pembelajaran atau prinsip moral, untuk menghindari konflik kepentingan atau pelanggaran kode etik. Sebelum saya mempelajari modul 3.1 ini, saya berpikir bahwa pengambilan keputusan cukup dengan bermusyawarah saja. Ternyata hal itu belumlah cukup. Ketika dihadapkan pada berbagai kasus yang melibatkan perasaan, peraturan, serta pelanggaran, maka tentu akan ada dilema, baik secara etika maupun rujukan moral. Dengan mempelajari modul 3.1 ini, saya sadar bahwa nilai-nilai kebajikan harus menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan serta terintegrasi dengan sikap jujur, tanggung jawab, dan peduli. Pemikiran secara menyeluruh terhadap pemecahan masalah akan melahirkan keputusan yang bijak, meskipun dihadapkan pada situasi benar melawan benar, tetapi perlu dicarikan alternatif solusi secara adil dan bijak. Sebagai pemimpin pembelajaran, kompetensi pengambilan keputusan ini akan berpengaruh pada pengembangan pengelolaan sumber daya manusia yang beretika, berani menerima konsekuensi, serta memiliki visi misi yang sejalan dengan pimpinan dan tujuan pembelajaran. Demikian pemaparan rangkuman antar koneksi ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.